Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-43. Keuntungan apa lagi yang kita dapat dari pengorbanan dan kematian Kristus di atas kayu salib? Melalui kematian Kristus, diri kita yang lama telah disalibkan, mati dan dikuburkan bersama Kristus. Bandingkan Roma 6 ayat 5-11 dan Kolose 2 ayat 11 dan 12. Hari ke-112. Saudara, Alkitab berulang kali memberitakan bahwa kita disalib, mati, dan dikubur bersama-sama dengan Kristus, bahkan juga dengan kebangkitannya. Hal ini bisa untuk menjelaskan baptisan Kristen. Namun yang pasti adalah menunjuk kepada persekutuan kita dengan Kristus yang tak terpisahkan, baik dalam kematian, dikuburkan, juga kebangkitan. Jadi kita selalu terkait dengan Kristus, sehingga yang terjadi dalam Kristus juga menjadi pengalaman kita. Penyaliban dan kematian Kristus merupakan tindakan penebusan bagi kita. Akan tetapi hal ini tidak berhenti di sana dan masih berkelanjutan. Saudara, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia hidup bahkan selamanya, sehingga kita yang bangkit bersamanya juga hidup selamanya bersama Dia. Dan sebab itu, berita kematian bersama Kristus diberitakan oleh Alkitab bersama berita kebangkitan bersama Kristus. Bandingkan Roma 6 ayat 5-7, Kolose 2 ayat 11 dan 12, dan Filipi 3 ayat 10. Saudara, oleh karena itu yang harus menjadi pusat kehidupan bukan kita orang Kristen, tetapi Kristus. Bahkan perannya sebagai perantara antara Allah dan manusia itu mutlak dan sudah final. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Bahkan sebagai yang satu-satunya, karena tidak ada perantara yang lain, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Oleh sebab itu, ketergantungan kita kepada Kristus adalah mutlak pula dan tidak tergantikan oleh siapapun juga, sehingga tanpa Kristus hidup kita bukan saja tidak bermakna, namun tidak mempunyai pengharapan. Saudara, di dalam berita Perjanjian Lama diberitakan, umat Tuhan takut berada di hadirat Allah karena mereka akan mati. Bandingkan dalam Keluaran 20 ayat 18-19. Hal ini terjadi karena ketidakbenaran kita yang disebabkan oleh kejatuhan kita ke dalam dosa. Namun, Alkitab juga memberitakan bahwa kita boleh berada di hadirat Allah muka dengan muka, bahkan dengan penuh keberanian, yaitu apabila keberadaan kita di sana disertai oleh Kristus. Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Allah memandang kita benar karena melihat pada Kristus dan kebenarannya, bukan karena diri atau prestasi kita. Oleh sebab itu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa menghadap Allah dan tahtanya dengan prestasi atau keyakinan diri, tetapi harus dengan Kristus. Saudara, oleh sebab itu berita bahwa kita disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan bersama Kristus merupakan berita yang sangat penting. Karena itu berarti seperti yang dikatakan Kristus sendiri, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bandingkan Yohanes 15 ayat 5.
Saudara, seperti inilah persekutuan Kristus dengan kita, dan persekutuan ini akan berlangsung sampai selamanya. Bila muka dengan muka, aku pandang penebus. Sukacitaku berlipat, Dia nanti bagiku. Nanti muka dengan muka, aku pandang penebus. Agung dalam terang sorgawi, aku pandang Tuhanku. Masih kabur pandanganku, belum tersingkap tabirnya. Tapi hari kemuliaan akan tiba segera. Nanti muka dengan muka, aku pandang penebus. Agung dalam terang sorgawi, aku pandang Tuhanku. Ku bahagia di sisinya, hilang duka dan resah. Jalan bengkok sudah lurus, yang gelap sudah cerah. Nanti muka dengan muka, aku pandang penebus. Agung dalam terang surgawi, aku pandang Tuhanku. Nanti muka dengan muka, langsung akan ku kenal Tuhan Yesus Juru Selamat.